Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah pendidikan seumur hidup. Halo teman-teman, halo Academic Society. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan mengkaji pendidikan seumur hidup. Ini adalah pertemuan ketiga berkaitan dengan chapter dasar-dasar pentingnya pendidikan seumur hidup. Kita sudah mempelajari yang pertama kontrak perkuliahan, yang kedua tentang konsep dasar PNSH dan teori-teori PNSH. Nah, pada kesempatan ketiga ini kita mempelajari dasar pemikiran pentingnya PNSH. Kenapa PNSH itu dipelajari? Ya, karena penting. Ini adalah nanti materi yang akan kita pelajari. Pertemuan keempat, kita membahas tentang batasan dan karakteristik PNSH. Nah, ini ada dalam kurung 1, ini berarti kelompok 1 yang akan mendiskusikannya. Terus mendorong perlunya PNSH kelompok 2. Rangka kerja teoritis PNSH kelompok 3, terus implementasi PNSH di lingkungan pendidikan kelompok keempat. Selanjutnya pertemuan ke-8 adalah UTS. Pertemuan ke-9 kita membahas pendidikan seumur hidup bagi masa kanak-kanak. Selanjutnya PNSH bagi masa sekolah. Pertemuan ke-9 ke-11 PNSH bagi remaja. Nah, ini 7. Dalam kurung 7 berarti kelompok ke-7, terus PNSH bagi orang dewasa itu kelompok 8, implementasi PNSH bagi buruh dan bekerja kelompok 9, implementasi PNSH bagi pemimpin dalam masyarakat kelompok ke-10, implementasi PNSH bagi profesional. Nah, ini kelompok ke-11. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, teman-teman, berkaitan dengan materi-materi ini, jika kalian tidak menemukan referensi atau kalian belum paham, sebelum kita mendiskusikannya, kalian boleh bertanya langsung kepada saya. Oke, kita membahas tentang mengapa manusia itu perlu pendidikan. Jawabannya apa? Dasar-dasar pentingnya PNSH. Kita tidak usah panjang lebar, langsung kita pelajari. Kenapa manusia perlu dididik, teman-teman? Nah, ini ada alasannya. Yang pertama, manusia itu dilahirkan tidak berdaya. Nah, untuk itu perlu dididik, perlu dibantu dalam tumbuh kembangnya, dalam mengembangkan atau menemukan potensinya, menemukan passionnya, menemukan bakatnya, minatnya. Nah, ini manusia perlu dididik pertama karena dilahirkan tidak berdaya. Nah, yang kedua, kenapa manusia perlu dididik? Yang kedua alasannya adalah karena manusia dilahirkan tak langsung dewasa. Nah, ini dari anak, terus dari bayi dulu, batita usia 3 tahun, balita usia 5 tahun, terus anak-anak, remaja, dewasa, tua. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kenapa manusia perlu dididik? Karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini berkaitan dengan pentingnya kenapa manusia itu perlu dididik. Nah, ini kita mengkaji secara umum. Kita bisa mengkaji secara khusus dalam hal psikologi misalnya, dalam antropologi, sosiologi, ataupun ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini dasar-dasar pentingnya pendidikan seumur hidup. Kenapa pendidikan seumur hidup itu penting? Nah, ini alasannya atau dasar-dasarnya. Alasan pertama atau dasar pertama adalah berkaitan dengan ideologi. Dasar kedua berkaitan dengan ekonomi. Dasar yang ketiga berkaitan dengan sosiologi.
keempat ada politik, kelima ada teknologis, yang keenam ada psikologis dan pedagogis. Oke, langsung kita kaji satu persatu. Pertama adalah berkaitan dengan ideologi. Nah, ini pengertiannya atau penjelasannya. Semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilannya. Oke teman-teman, ini intinya di sini. Manusia itu dilahirkan ke dunia itu mempunyai hak yang sama, khususnya apa? Khususnya dalam mendapatkan pendidikan, pengetahuan serta keterampilannya. Nah, jika teman-teman merasa belum terampil, nah ini perlu dipertanyakan pada diri kita, kenapa kok kita belum terampil? Nah, berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, kira-kira pengetahuannya sampai sekarang merasa sudah banyak atau belum? Nah, untuk itu semuanya butuh yang namanya pendidikan. Nah, berbicara pendidikan, nah khususnya pendidikan seumur hidup, yaitu dengan adanya pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensi-potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Nah, pendidikan seumur hidup itu akan bisa terlaksana apabila manusia itu tahu berkaitan dengan potensi-potensinya dan sesuai dengan kebutuhannya, maka proses pendidikan seumur hidup itu akan berjalan dengan optimal atau berjalan dengan maksimal. Akan tetapi pendidikan seumur hidup ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal dan optimal. Karena apa? Ya karena seorang manusia tidak tahu potensinya apa. Kalau tidak tahu potensinya apa, terus apa yang mau dikembangkan? Nah, itu terus berkaitan dengan juga kebutuhan hidupnya. Kira-kira semua manusia tahu nggak kebutuhan hidupnya itu apa? Nah, ini yang juga perlu ditanyakan. Kebutuhan hidup manusia itu menurut teorinya ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Nah, kalau kalian akan mempelajarinya berkaitan dengan kebutuhan hidupnya manusia itu, teorinya adalah teorinya Maslow. Ada papan, sandang, pangan. Nah, kebutuhan yang paling tinggi adalah berkaitan dengan aktualisasi diri. Nah, di sini semua manusia sebenarnya ingin mengaktualisasikan dirinya, akan tetapi kebutuhan itu tidak semua bisa terwujud, atau aktualisasi diri manusia itu tidak semua bisa terwujud. Karena sekali lagi tadi yang namanya aktualisasi itu kan juga disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. Adapun kebutuhan hidup manusia itu berbeda-beda. Oke, itu berkaitan dengan ideologi. Selanjutnya kita mempelajari berkaitan dengan ekonomi. Berkaitan dengan pendidikan seumur hidup, berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi itu apa sih pengertiannya? Ekonomi itu pengertiannya atau membahas berkaitan dengan produksi, konsumsi, kontribusi, distribusi. Nah, dengan kita mempelajari ekonomi, maka kita akan mempelajari berkaitan dengan meningkatkan produktivitas hidup kita. Nah, ini kalau kalian mempelajari pendidikan seumur hidup berkaitan dengan ekonomi, itu akan bisa meningkatkan produktivitas kita dalam hidupnya. Nah, yang kedua, bisa memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki. Nah, ini apa sumber-sumber yang kalian punya itu bisa dikembangkan, bisa dipelihara. Nah, kira-kira apa? Nah, ini. Terus yang kedua, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih menyenangkan dan sehat. Nah, ini teori ekonomi. Teori itu ekonomi itu
intinya adalah kalau bisa itu kita mempunyai modal yang sedikit dan mempunyai keuntungan yang banyak. Kita kalau bisa bersusah-susah sedikit tapi kesenangannya banyak. Nah, ini dianggap memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih menyenangkan dan sehat. Nah, kalau kita dimungkinkan, mungkin dianggap ekonominya baik, maka hidupnya akan baik juga. Ini terus yang keempat, memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi sangat besar dan penting. Nah, ini dengan pendidikan seumur hidup berkaitan dengan dasar ekonomi ini, orang tua itu bisa mengasuh anak dan mendidik anak-anaknya secara tepat. Nah, ini dimungkinkan dengan prinsip ekonomi ini. Semua manusia itu diharapkan beruntung atau dianggap kaya. Nah, kalau orang kaya semua kebutuhan tercukupi, nah insya Allah berkaitan dengan pendidikan keluarga juga akan tercukupi. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan dasar ekonomi. Kita bahas selanjutnya, dasar sosiologis. Anak-anak mereka sering kurang mendapatkan pendidikan sekolah, putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup bagi orang tua akan merupakan pemecahan atas masalah tersebut. Nah, ini apa artinya? Bahwa berkaitan dengan pendekatan sosiologis itu adalah pendekatan bagaimana orang atau anak yang mungkin ada permasalahan berkaitan dengan pendidikan di sekolah formalnya, anak-anak ada yang putus sekolah. Nah, dengan adanya pendidikan seumur hidup ini atau memberikan pengertian kepada mereka berkaitan dengan bagaimana sih ya hidup yang baik itu, bagaimana sih agar memecahkan permasalahan-permasalahan hidupnya. Nah, ini berkaitan dengan sosiologis. Sosiologis itu teorinya atau secara etimologinya adalah sosio dan logos atau ilmu berkawan. Ilmu bagaimana berinteraksi antara satu dan yang lainnya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan politis. Nah, politik. Politik itu menurut hemat saya, poli itu banyak, tik itu adalah taktik atau banyak taktik atau banyak strategi. Nah, berkaitan dengan teori politik itu biasanya berkaitan dengan undang-undang atau berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku. Di sini berkaitan dengan politis ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkaitan dengan pendidikan seumur hidup itu ternyata dipelajari juga. Nah, di sini dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Nah, ini maksudnya apa? Kalau seseorang tidak bisa tidak bisa melalui atau tidak bisa sekolah di pendidikan formal, maka masih ada pilihan lainnya, yaitu di pendidikan non formal atau informal. Nah, itu. Akan tetapi juga yang paling penting adalah sebagai seorang manusia, kalau bisa kita harus mempelajari ketiga-tiganya ini, atau sebagai seorang individu kita harus mempelajarinya. Pendidikan formal itu seperti apa? Nah, pendidikan formal itu contohnya adalah sekolah yang formal, ada SD, SMP, SMA. Nah, pendidikan non formal itu apa? Nah, di sini pendidikan non formal adalah bisa memperkaya, bisa mengganti, bisa menambah. Nah, dengan pendidikan non formal itu intinya adalah pendidikan untuk menjadikan terampil
Nah, ini bisa dengan kursus-kursus. Nah, dan informal. Nah, informal ini berkaitan dengan pendidikan yang ini di dalam keluarga, berkaitan dengan aturan-aturan, berkaitan dengan etika, sopan santun, yang baik buruknya seperti apa. Nah, ini biasanya lebih banyak dilakukan di pendidikan informal. Oke, itu berkaitan dengan dasar politis. Sekarang kita membahas berkaitan dengan dasar teknologis. Berkaitan dengan dasar teknologis, ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dunia dilanda oleh eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi. Para sarjana, teknisi, dan pemimpin negara berkembang perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Nah, yang namanya perkembangan, nah itu berkaitan erat dengan yang namanya teknologi. Nah, perkembangan zaman semakin cepat, teman-teman. Nah, maka kita juga harus terampil dalam hal menguasai sebuah teknologi. Kalau kita tidak bisa menguasai teknologi, ya kita akan ketertinggalan. Nah, itu makanya pendidikan seumur hidup, apa yang harus dilakukan? Ya berarti kita menguasai sebuah teknologi agar kita tidak ketertinggalan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan dasar psikologis dan pedagogis. Nah, di sini dijelaskan perkembangan iptek yang pesat mempunyai pengaruh besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Nah, akibatnya tidak mungkin lagi mengejar ilmu seluruhnya kepada peserta didik. Karena itu, tugas pendidikan sekolah yang utama ialah, nah ini intinya, berkaitan dengan psikologis itu berkaitan dengan mengajarkan bagaimana cara belajar. Oh maaf, ini kebalik. Berkaitan dengan psikologis itu berkaitan dengan menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus-menerus sepanjang hidupnya. Nah, berdasarkan psikologis itu berkaitan dengan motivasi atau dorongan dari dalam anak untuk terus belajar. Nah, kalau berkaitan dengan pedagogis itu dianggap seni untuk mengajar. Nah, di sini penjelasannya adalah mengajarkan bagaimana cara belajar. Nah, kalau kalian nanti mempelajari materi-materi selanjutnya berkaitan dengan pendidikan seumur hidup itu adalah bagaimana kita mengajarkan cara kita untuk belajar. Nah, cara kita belajar sendiri itu ya harus ada yang mengajarkannya. Nggak bisa kita cara belajar sendiri. Nah, karena tadi prinsipnya, manusia itu butuh bantuan. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk secara tepat dan mengembangkan daya adaptasi yang besar dalam diri peserta didik. Nah, intinya adalah yang namanya pembelajaran, yang namanya kehidupan itu adalah untuk memberikan keterampilan atau skill pada individu, pada peserta didik, pada warga belajar agar bisa berdaya, agar bisa berkembang, agar bisa berkualitas dan bisa beradaptasi tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu terus selanjutnya adalah penutup atau simpulan. Nah, ini simpulannya adalah dorongan belajar seseorang atau manusia atau individu itu dipengaruhi oleh yang namanya kebutuhan. Dorongan belajar kalian besar atau sedikit, nah itu tergantung kebutuhan kalian. Nah, ini adalah teorinya pendidikan orang dewasa. Dorongan belajar sepanjang hayat itu terjadi karena dirasakan sebagai kebutuhan. Kalian tidak akan merasa atau kalian tidak akan melakukan belajar kalau kalian tidak merasa butuh. Nah, untuk itu bagaimana sih agar kalian itu terus belajar? Berarti kalian harus merasa ada sesuatu yang harus dicukupi atau ada sesuatu yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita ingini. Nah, itu dengan begitu
hidup kalian itu tidak akan terasa hampa karena kalian mempunyai sebuah kebutuhan. Tapi kalau kalian merasa tidak butuh apa-apa, ya kalian tidak akan belajar. Kalau kalian tidak belajar, ya hidup kalian akan terasa hampa. Nah, gitu. Terus ini, setiap orang merasa butuh untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam menghadapi dorongan-dorongan dari dalam dan tantangan alam sekitar yang selalu berubah. Nah, ini teman-teman, yang namanya perkembangan zaman, yang namanya waktu, yang namanya alam, yang namanya kehidupan itu akan selalu berubah, teman-teman. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, ini tergantung kepada alamnya itu sendiri atau tergantung kepada sesuatu yang bisa merubahnya. Nah, ini berkaitan dengan teori perubahan sosial. Kalau kalian ingin pelajari lebih, ya pelajarilah teori-teori perubahan sosial. Nah, maka untuk itu, bagaimana agar kita bisa mempertahankan hidup kita? Ya, yang terakhir ini, manusia yang selalu belajar adalah manusia yang adaptif terhadap perubahan. Maka, bagaimana nanti kalau ada perubahan-perubahan, ada perubahan yang sangat cepat, misalnya seperti sekarang ini era pandemi COVID-19 yang harus berubah dengan waktu yang sangat cepat, berkaitan dengan pembelajarannya, berkaitan juga dengan pekerjaan. Banyak sekali yang ini saya juga merasa kasihan, banyak yang PHK. Nah, ini kan berkaitan dengan perubahan yang sangat cepat. Kalau kita tidak selalu adaptif terhadap perkembangan perubahan, ya maka kita akan kita akan merasa rugi, atau kita akan merasa ada sesuatu yang kurang, ada mungkin putus asa dan lain sebagainya. Maka agar kita itu hidupnya selalu semangat, selalu bersinergi, ya kita harus selalu belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dengan begitu hidup kita akan merasa selalu mempunyai semangat, mempunyai energi untuk hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, itu berkaitan dengan materi kita hari ini, berkaitan dengan pentingnya pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan seumur hidup itu penting karena dengan kita mengetahui pendidikan seumur hidup, maka hidup kita akan lebih semangat lagi, hidup kita akan percaya diri, hidup kita akan lebih berkualitas, hidup kita akan semakin meningkat. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selalu update informasi, update diri, dan add relasi. Hidup hanya satu kali, jadikanlah yang berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.